Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang masalah para pelajar yang harus bertaruh nyawa ketika ingin pergi ke sekolah. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, rekaman gambar aksi nekat sejumlah pelajar sekolah dasar di Kabupaten Pandeglang, Banten saat menyeberangi Di jembatan Banten ambruk tuh ya. beredar luas dan viral di media sosial. Aksi sejumlah pelajar ini dinilai membahayakan keselamatan. Tuh ya, jembatannya yang rubuh tuh. Sejumlah pelajar sekolah dasar nekat melewati jembatan ambruk di Kampung Kadu Pandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten, beberapa hari lalu. Jembatan ambruk dikarenakan lapuk dimakan usia dan belum diperbaiki. Karena keterbatasan akses, maka pelajar-pelajar ini tetap nekat melewati jembatan ambruk. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat jelas para pelajar harus menuruni tebing, berjalan perlahan di atas sisa rangka jembatan yang licin, dan menaiki tangga bambu demi dapat segera sampai di sekolah. Tak jarang warga dan teman sebaya turut membantu agar tidak terjatuh ke sungai yang berada di bawah jembatan. Jadi benar-benar berbahaya tuh ya, karena ini licin gitu ya. Kalau anak kecil tadi jatuh gitu terus terbentur, itu kan bisa terluka gitu. Kalau terbentur yang kepalanya itu bisa fatal gitu. Apalagi kalau jatuhnya itu nggak ke bawah ke jembatannya tapi malah ke sungainya, itu bisa menimbulkan korban jiwa. Jadi benar-benar sangat berbahaya ya aktivitas seperti ini, dan harus segera diperbaiki jembatannya supaya memberikan akses bagi para anak-anak ini di tempat yang lebih aman gitu, jalannya yang lebih aman lah dibandingkan dengan jembatan yang jatuh seperti ini, yang rubuh seperti ini ya. Ya takut, nggak takut gimana ya, jalan ke sana jauh gitu, kejauhan. Kalau sini kan terpaksa dari sini. Anak sekolah tiap hari kalau sini? Iya, ya khawatir. Tapi memang nggak ada pilihan Mbak ya? Ada sih, ada kejauhan. Tuh, kalau harus lewat jalan alternatif itu mereka mungkin harus memutar, dan itu lebih jauh daripada lewat jembatan ini. Jadi jembatan ini tuh kayak jalan pintas untuk melalui sungai gitu ya, jadi lebih cepat gitu dibandingkan dengan jalan yang memutar gitu. Jadi jalan alternatifnya nggak ada nih selain yang tadi memutar itu ya. Makanya tadi untuk cepat, makanya lewat jembatan yang sudah ambruk, dan ini sangat berbahaya ya. Kondisi jembatan penghubung antar desa yang ambruk mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Pandeglang. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriyadi, mengimbau warga masyarakat, khususnya pelajar, untuk berhati-hati dan sebisa mungkin menghindari melintas di jembatan tersebut hingga perbaikan dilakukan. Kami sudah memerintahkan kepada Dinas PUPR untuk segera menangani, dan Dinas PUPR sudah melakukan tinjau lokasi ke sana. Dan tentu dengan keterbatasan anggaran ini kami akan mengusulkan pembangunan tersebut kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat lah, karena seluruh jembatan yang ada di Kabupaten Pandeglang kondisinya sudah tua sehingga harus butuh penanganan secara khusus. Dengan terganggunya akses jalan penghubung akibat jembatan yang ambruk, warga berharap perbaikan jembatan segera dilakukan, mengingat jembatan di Kampung Kadu Pandak, Desa Sinarjaya ini adalah akses vital aktivitas warga dan jalur terdekat menuju sekolah. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah berkoordinasi dengan dinas terkait agar perbaikan jembatan dapat segera direalisasikan agar aktivitas warga dapat kembali normal. Dari Pandeglang, Banten, Andre Sofian, TV One mengabarkan. Viralnya video sejumlah siswa sekolah dasar yang mempertaruhkan keselamatan mereka untuk bersekolah viral di media sosial, pemirsa. Mereka nekat menyeberangi jembatan rusak di Kampung Kadu Pandak, Desa Sinarja, Pandeglang, Banten. Aksi nekat pelajar agar dapat ke sekolah bukan pertama kali terjadi. Bagaimana sebaiknya penanganannya? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati pendidikan, Ibu Retno Listiati. Selamat sore, Bu Retno. Selamat sore. Bu Retno, kita sudah lihat barusan ya bagaimana tayangan di Pandeglang, Banten. Anak ini sampai bertaruh nyawa untuk bisa bersekolah. Tapi sebenarnya bukan kali pertama. Ada banyak sekali kejadian-kejadian dan juga kasusnya. Bagaimana pandangan Bu Retno? Ya, pertama itu kita memprihatin ya. Ini kan pertama nih Pandeglang ini nggak jauh dari Jakarta ya, nggak jauh dari ibu kota gitu, yang sebenarnya atau nggak jauh lah nih dari pemegang kebijakan, baik itu Kementerian Pendidikan misalnya, PU misalnya, atau kemudian istana sendiri gitu. Tapi kok ada gitu kasus seperti ini gitu. Nah, yang kedua, betul ini bukan yang pertama, karena kasus ini pernah terjadi di banyak tempat. Ya, mulai seperti di Makassar, di Lampung, di Sika gitu, NTT dan lain-lain tempat itu banyak. Nah, ini kemudian berulang dan biasanya responnya tidak cepat. Kalau ini kemudian ada jembatan darurat, kemudian didirikan kabarnya seperti itu, ya berarti responnya termasuk cepat. Tetapi ketika dibuat dari bambu dengan kondisi hujan, itu juga sebenarnya cukup membahayakan. Jadi memang harus segera dipikirkan infrastruktur seperti ini, ya terutama adalah wilayah-wilayah yang memang dilewati oleh anak-anak sekolah. Jadi sebenarnya kalau sebuah negara ya, dia peduli gitu sama pendidikan, dia peduli dengan keselamatan anak ya, demi masa depan bangsa kita juga kan ya, anak-anak ini bersekolah. Nah, itu memang harusnya membangun infrastruktur yang responsif. Jadi ketika jembatan udah tua, kemungkinan besar ambruk, mestinya ada antisipasi. Kemudian yang kedua adalah Jadi harus dicek juga nih jembatannya, apakah jembatannya itu menggunakan material yang benar juga. Khawatir nanti dikorupsi gitu ya. Jadi sebenarnya jembatannya itu lebih bisa bertahan lebih lama ketika material itu benar-benar kuat gitu ya. Jangan-jangan gara-gara materialnya dikurangi gitu ya, semennya mungkin dikurangi, pasirnya dikurangi,
dan strukturnya mungkin jadi nggak kuat gitu kan, yang akhirnya menyebabkan jembatan ini rusak gitu. Jadi juga harus dicek gitu supaya ya tadi ya tidak membuang-buang anggaran gitu dan menghindari adanya celah untuk korupsi. Ya karena ini ketika ada proyek seperti ini kan sering terjadi gitu ya, ada markup lah, terus ada pengurangan material dan sebagainya, sehingga mengurangi kualitas dari jembatan yang dibangun. Itu juga harus diperiksa, harus diawasi lah minimal supaya tidak terjadi penyalahgunaan dalam proyek ya khususnya. Bahwa ini ada wilayah yang arusnya deras kan, beberapa atau melewati hutan ya. Untuk beberapa tempat itu kan anak-anak ini keselamatan terancam karena harus lewat hutan. Karena itu jalur yang paling pendek juga. Ini kan tadi ya sebenarnya ada jalan tapi jauh gitu. Nah sama anak-anak yang menembus hutan itu pun ya karena itu lokasi yang terdekat, itu saja kiloan meter mereka harus jalan. Nah ini harusnya kalau wah, kita nggak bisa bilang itu kan cuma beberapa anak atau itu hanya puluhan anak, nggak bisa. Karena satu anak pun harus dilindungi negara gitu. Nah negara itu hadir lewat dua kan, di pemerintah pusat, yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, itu dia Bu Retno, ketika Bu Retno tadi menyebutkan sebenarnya ini sudah sering sekali terjadi selama bertahun-tahun. Solusi pun yang diberikan sepertinya temporer gitu ya, seperti jembatan sementara. Apakah ini menjadi atau sebenarnya apa sih kendala dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, entah dari sisi anggaran kah atau memang ini tidak diprioritaskan karena dianggap ya ini bukan fondasi dari pendidikan sendiri? Nah sebenarnya kalau kita mau berbicara prioritas ya, kebijakan yang memprioritaskan perlindungan anak maupun pendidikan itu seharusnya harus ada gitu ya. Karena amanah konstitusi kita adalah di tujuan negara dengan jelas menyebut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi semua hal yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu harusnya menjadi prioritas. Yang kedua, kita semua tahu ya anggaran pendidikan sepertiga digunakan untuk MBG ya. Nah akhirnya MBG ini kan bukan sesuatu yang terlibat langsung dengan pendidikan. Nah di dalam undang-undang mengenai APBN itu ada ketentuan 20% pendidikan, anggaran pendidikan, plus di situ dengan sangat jelas diberikan ketentuan bahwa anggaran pendidikan hanya bisa digunakan untuk yang terkait langsung dengan pendidikan. MBG sebenarnya tidak terkait langsung dengan pendidikan. Lalu apakah jembatan dan lain-lain ini terkait nggak dengan pendidikan? Sebenarnya ini adalah hal yang bisa saja dipergunakan malah jauh lebih tepat, karena ini urusan nyawa anak-anak gitu ya, dibanding misalnya apakah mendesak atau adakah perintah di konstitusi kita suruh ngasih makan, kan sebenarnya enggak gitu. Berarti anggaran ini sebenarnya bisa digunakan untuk infrastruktur betul, ini. karena saya pikir itu soal political will, mau bukan mampu. Kita mampu kok, uangnya ada gitu ya. Kalau itu mau diambil di anggaran infrastruktur kayak di PU juga bisa kok. Kalau mau diambil dari anggaran yang darurat itu sebenarnya juga bisa. Tetapi tadi karena atas nama efisiensi dan atas nama program prioritas yaitu MBG itu banyak sekali hal-hal yang kemudian nggak bisa menjadi prioritas, termasuk bagaimana melindungi atau memberikan infrastruktur anak-anak berangkat sekolah itu yang memang melindungi nyawa anak-anak. Kita sudah Tapi kalau misalnya dari ini ya apa pengeluarannya, sebenarnya MBG itu ya itu bagian sekolah gitu. Kalau bagian infrastruktur itu beda lagi gitu pengeluarannya, itu masalah dari pemerintah daerahnya yang membangun infrastruktur tersebut gitu. Jadi harusnya dipisahkan ya antara pendidikan sama yang infrastruktur, jangan dicampur-campur. Masalah MBG nanti dipindahkan, dialokasikan untuk bangun jembatan gitu, itu kan jadi gak benar, ada penyalahgunaan dalam pengeluaran gitu. Jadi kalau misalnya untuk MBG ya MBG aja gitu, karena itu dari pusat. Dan kalau yang masalah infrastruktur ya itu urusan daerah gitu ya, karena setiap daerah itu memiliki otoritas masing-masing untuk membangun daerahnya. Kalau misalnya daerahnya butuh jembatan gitu ya, jadi nggak perlu lapor dulu tuh ke pusat gitu, wah mau bangun jembatan dan sebagainya, minta bantuan dan sebagainya. Nggak seperti itu karena lama gitu kan. Nah kalau misalnya butuh jembatan, mereka bisa ajukan apakah cukup ada dananya, dan ketika dananya cukup itu bisa langsung dibangun jembatannya. Jadi daerah masing-masing tuh bisa mengembangkan atau membuat infrastruktur yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau masalah jembatan ini ya berarti urusan daerah itu yang harus membangun atau memperbaiki jembatan yang telah rusak ini. berita-berita seperti ini, apakah ini memang dari pandangan Bu Retno ya, karakteristik dari anak-anak ataupun pelajar di daerah dan perkotaan ini memang berbeda? Karena kalau kita lihat anak-anak ini tetap semangat ya Bu ya. Jadi meskipun mereka kesulitan, mereka tetap ada keinginan. Ini kan jangan-jangan dilihat ya sepertinya anak-anak di daerah sepertinya sudah terbiasa dengan medan seperti ini, jadi tidak diprioritaskan lah. Iya. Jadi gini, kayak saya waktu menjadi komisioner KPAI pernah di wilayah Sulawesi Selatan ada kasus sama. Anak-anak harus nyebrang ke sungai deras ya, dan itu kalau hujan itu luar biasa derasnya itu sungai, dan tidak memiliki jembatan. Ini bukan jembatan yang rusak, bahkan nggak punya. Dan bertahun-tahun anak-anak tuh sekolah seperti itu, dan kalau sedang hujan dengan arus deras diputuskan oleh orang tua untuk nggak sekolah. Nah ini kemudian viral waktu itu. Nah setelah viral lalu ada membuka dana lewat kitabisa.com. Nah waktu itu terkumpul sekitar 120 juta, tapi ada hambatan ketika mau buat, yaitu izin ya dari pemerintah daerah. Karena mereka ternyata sudah menganggarkan tapi untuk tahun berikutnya. Sementara anak-anak nggak bisa tahun berikutnya nih. Artinya harus segera gitu. Nah menurut saya gini ya, kalau memang tidak bisa pada anggaran, sebaiknya itu kita buka aja untuk publik kemudian juga membantu. Karena orang Indonesia ini memang baik terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan nyawa anak-anak ya. Yang kedua, kalau tidak ya, ini nggak bisa kayak gitu juga, karena pemerintah tuh kan harusnya udah punya kewajiban untuk mengayomi atau mensejahterakan masyarakatnya. Kalau misalnya wah tunggu dulu nih belum turun biayanya, itu menjadi masalah. Karena ketika orangnya butuh tapi nggak ada dananya gitu ya, nggak ada fasilitasnya,
ya mereka kan sulit, masa harus nunggu setahun dulu gitu ya, baru apa ya, jembatan ini dibuat, atau misalnya kalau misalnya butuh bantuan, oh nunggu dana itu turun dulu, itu bakal lama. Berarti ada yang salah dalam birokrasi kita sehingga tidak bisa membantu orang-orang yang membutuhkan tadi. Kalau misalnya ada jembatan nih, ya harusnya segera dibangun gitu ya, jangan nunggu waktu atau nunggu setahun kemudian gitu ya, nunggu dana turun dulu. Harusnya ada mekanisme ketika emang sangat-sangat dibutuhkan, itu benar-benar bisa ditarik dananya gitu ya. Kayak misalnya kayak kemarin gitu kan, kayak ada bencana, itu masa nunggu setahun dulu gitu baru dananya turun, terus nanti baru ngebantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dari bencana tersebut. Tapi kan harus ada dana darurat gitu ya, yang bisa dialokasikan ketika emang benar dibutuhkan gitu, supaya tidak menunggu waktu yang lama untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan ya. Jadi benar-benar harus dibenahi juga nih masalah birokrasi tentang perizinan dan masalah pembuatan dan proyek dan seperti inilah gitu, yang harus bisa membantu atau mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan. Saat saya datang ke sana, itu tuh kondisi arusnya cukup deras, tapi anak-anak tuh semangat banget. Dan itu mereka bergandeng-gandengan tangan untuk biar kuat gitu ya, pegangan untuk menyeberangi yang kira-kira cukup luas sih, sekitar hampir 15 meter waktu itu. Nah, anak-anak itu kayak mereka takut, apalagi waktu itu pas habis hujan jadi deras. Tapi mereka itu tetap semangat, kata mereka, kami harus sekolah, dan mereka bilang sekolah itu enak gitu. Jadi itu mungkin bersosialisasi gitu ya, banyak hal yang membuat mereka itu bermain. Jadi mereka itu senang gitu. Jadi memang secara mental saya lihat mereka kuat ya, mungkin karena mereka dibesarkan dengan situasi alam yang seperti itu. Oke, secara mental kuat dan kita apresiasi sekali tentunya semangat dari anak-anak ini yang begitu semangat ya. Tapi Bu Retno, apakah ini akan mempengaruhi mungkin motivasi mereka untuk bersekolah ke depannya? Apalagi jika hal tersebut dibiarkan terus-menerus sampai sudah generasi ke generasi, ini mungkin tidak sih ada dampak yang mengkhawatirkan ke depannya, Bu? Bisa aja ada dampak ya, apalagi kalau terjadi peristiwa misalnya kepleset seseorang anak gitu ya, lalu memang tidak meninggal untuk menimbulkan luka gitu. Dan kita seharusnya kan nggak boleh menunggu sampai ada nyawa yang hilang gitu loh. Kita kan semua nih prihatin nih, nyawa hilang. Kita lagi banyak kasus gitu, nyawa hilang karena kemiskinan, nggak bisa beli buku dan pena gitu, lalu kemudian atau misalnya kasus-kasus seperti ini kan jangan sampai ada nyawa juga. Ini kan nggak berniat ya, tidak, mereka tentu pinginnya selamat, tapi karena medan yang kayak gitu bisa saja mereka menjadi korban. Apalagi anak tuh gini loh, kalau ada ulangan mereka tuh pinginnya tetap sekolah meskipun sakit. Jadi kayak kita tuh kayak jangan nunggu korban dulu, jangan nunggu sakit dulu, jangan nunggu viral dulu gitu ya. Masalah tuh harus benar diselesaikan dari akarnya gitu, jangan sampai viral, sakit ataupun jadi korban dulu baru ditindaklanjuti. Jadi jangan sampai gitu ya, masalah-masalah tadi itu membesar sehingga menimbulkan korban jiwa gitu ya. Ya itu yang harus segera dibenahi. Jadi ya pemerintah itu punya tindakan-tindakan preventif. Kalau misalnya butuh bantuan dibantu, butuh jembatan dibangun jembatan, jalannya rusak diperbaiki. Dari pemerintahnya terus melakukan inisiatif ya untuk membenahi ataupun memberikan solusi yang bisa membantu keadaan masyarakat. Jangan nunggu viral, jangan nunggu dilaporkan dulu gitu. Jadi pemerintah juga harus peka dalam melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Kalau masyarakat lagi kesulitan, maka pemerintahnya harus mengintervensi untuk membantu ataupun memperbaiki keadaan hidupnya yang awalnya sulit menjadi lebih mudah gitu ya. Kayak misalnya jembatannya rusak, harusnya pemerintah peka tuh. Kalau rusak berarti masyarakat tuh akan kesulitan untuk mengakses jalan. Banyak para siswa yang mungkin bertaruh nyawa untuk melewati jembatan ini, sehingga mereka harusnya mikir gitu, oh ini dalam waktu seminggu atau waktu pekan ini gitu ya, itu harus segera ada pembangunan atau jembatan darurat lah dari pemerintah untuk memberikan akses yang lebih aman gitu kepada para siswa ataupun para warga yang menggunakan akses jalan yang rusak ini gitu ya. Gitu ya. Jadi hampir nggak ada yang bisa menghalangi ketika mereka, saya kan ujian, saya kan ulangan gitu. Nah ini yang memang motivasi tadi tetap ada, tapi kalau kondisinya kayak begini, infrastruktur kayak gini, kalau berangkat misalnya ke sekolah harus lewat hutan, lalu pernah kasus pemerkosaan terjadi misalnya di tengah hutan dan lain-lain, kan orang jadi takut ya, karena takut, cemas. Nah bisa jadi kan secara psikologi akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan ini yang kita nggak mau gitu. Karena berdasarkan data saja gitu ya, kalau kita bicara lama sekolahnya anak Indonesia dari BPS yang terakhir, itu kan hanya 7,9 tahun. Artinya tidak lulus SMP kan? Kalau SMP kan harus 9 tahun sekolah. Nah itu hanya 7,9 tahun gitu. Itu bisa jadi karena banyak faktor. Salah satunya ya mau ke sekolah kondisi alamnya nggak memungkinkan gitu ya, atau keselamatannya juga terancam sehingga mereka memilih untuk tidak sekolah, atau karena kemiskinan yang ekstrim ya. Ekonomi. Terakhir mungkin Bu Retno, dengan kejadian yang sudah seperti ini dan kita tidak berharap ada lagi ya. Tapi apa sih sebenarnya langkah
antisipatif dan juga langkah yang harus dilakukan baik itu dari pemerintah daerah maupun pusat supaya ini tidak terjadi lagi solusinya? Ya. Pertama harusnya pemetaan ya, masyarakat dibolehkan untuk melapor misalnya. Jadi harusnya ada kanal-kanal pengaduan dari pemerintah daerah ya, kabupaten kota untuk meminta informasi atau masukan dari masyarakat sebenarnya mana sih infrastruktur harus diperbaiki terkait dengan keselamatan anak-anak. Misalnya ini jembatan udah tahun berapa, masyarakat itu kan lebih tahu, atau ini jembatan udah mulai retak dan lain-lain. Nah itu di mana mereka ngelapor? Mungkin selama ini kan nggak pernah tahu kemana. Dan setelah dilaporkan harusnya ditindaklanjuti dengan cepat. Itu ya harusnya sebagai bentuk antisipasi. Jadi bangun kesadaran masyarakat untuk peduli. Yang kedua pemerintah juga kalau udah diadukan ya harus ditindaklanjuti. Oke, Ya, mudah-mudahan jadi dari pemerintahnya juga ngasih tempat gitu ya, kayak kotak saran lah, tapi dalam bentuk yang lebih modern mungkin dengan foto ataupun dengan website, situs online gitu kan, yang mungkin apa ya, lebih cepat gitu aksesnya. Karena kalau misalnya pakai surat gitu kan, pakai kertas itu mungkin lama gitu kan, mungkin hilang di jalan terus tertunda dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan teknologi udah ada nih, internet udah bagus gitu ya, maksudnya udah ada akses internet. Nah itu kan kita bisa pakai situs, pakai aplikasi, mungkin dengan foto itu, jadi akhirnya pemerintah tuh bisa lebih bertindak lebih cepat juga untuk menindaklanjuti keadaan seperti ini. Ya, jadi masyarakat bisa melaporkan, wah ini butuhnya apa nih? Oh jembatannya rusak, berarti pemerintah harus merespon pembangunan jembatan gitu ya. Jadi benar-benar harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya ya, supaya tadi ya terjalin bentuk kerjasama dan masyarakat juga percaya gitu terhadap pemerintahnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan umum gitu ya, fasilitas umum ataupun infrastruktur yang dibutuhkan. bisa menjadi bahan evaluasi juga untuk pemerintah daerah dan juga pusat. Tapi terima kasih sekali lagi Bu Retno Listiarti, pengamat pendidikan, sudah bergabung bersama kami di Kabar Tepat. Jadi mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.